Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini kami akan menyampaikan terkait arsitektur sistem data terdistribusi. Nah, pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Carmila. Yang kedua ada Feti Elsepianingsi. Dan yang ketiga ada Khofifah Delia. Nah, langsung saja ke materi. Pengertian arsitektur. Apa sih itu arsitektur? Arsitektur merupakan suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Selanjutnya, klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi. Yang pertama itu ada sistem tunggal atau stand-alone system. Pada arsitektur ini, DBMS, basis data, dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama. Pemakai yang dapat menggunakannya hanya satu orang atau single user. Nah, untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada gambar di samping. Jadi di sini yaitu sistem terpusat atau centralized system. Jadi sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem komputer lain. Pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Jadi di situ ada contohnya gambar dari kerja sistem terpusat. Selanjutnya yaitu sistem clean service atau clean service system. Nah, sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data dan sistem yang berbeda. Pengguna terkoneksi ke pusat data yang disebut server system melalui suatu program pengguna atau user interface yang terdapat pada personal komputer. Beban server yang harus menangani semua proses di atas dengan membagi beban menjadi dua, yaitu client atau menjalankan aplikasi basis data. Selanjutnya yang kedua yaitu server, menjalankan DBMS dan berisi basis data pada mesin yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem terdistribusi atau distribution system. Sistem terdistribusi ini sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama. Akan tetapi secara fisik tersebar di beberapa tempat di jaringan. Basis data di samping di beberapa komputer pada sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain. Komputer pada sistem terdistribusi disebut sebagai site atau node. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Pada slide ke-7 ini ada komponen arsitektur distribusi database management system. Untuk yang pertama yaitu ada interface, yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data atau data manipulation liquid. Yang kedua yaitu bahasa divisi data atau data division liquid untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Dan yang ketiga yaitu sistem kontrol basis data yang mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Contoh bahasa menggunakan komponen-komponen tersebut adalah SQL. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi-aplikasi DBMS. Dan yang terakhir yaitu standarisasi DBMS. Yang pertama berdasarkan komponen. Komponen dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antar komponen. Suatu DBMS terdiri dari sejumlah komponen, masing-masing menyediakan beberapa fungsi. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi. Kelas-kelas yang berbeda dari pengguna diidentifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem dalam kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki,
untuk kelas pengguna. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan data. Jenis data yang berbeda diidentifikasi dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan yang berbeda. Pendekatan juga disebut sebagai pendekatan data logikal. Diklaim menjadi pilihan lebih baik untuk kegiatan standarisasi. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.